Hai milenial. Editan, kita ketemu lagi. Oh, masih di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Hai pemirsa, ada saya Ditan Sudiro di sini yang sangat cerah saya hari ini ya. Glowing kamu. Dan ada rekan saya pastinya. Saya Nuka Azwita yang nemenin Ditan hari ini, yang glowing banget. Aku kalah glowingnya guys ya. Dia udah pinky boy. Pinky boy. Cerah banget gak sih? Atasnya juga cerah. Selalu ya kalau itu ya. Jadinya kelihatan ya, terang banget ya. Ih, aku jadi inget lampu taman yang tadi aku. yang bulat-bulat itu ya. Iya. Terus cerah, nasa kamu saking warnanya pink gitu. Oh, terus kalau malam ngeliat bulan inget saya. Ingat kamu juga. Itu kok kayak Ditan ya. Gitu ya. Mentereng gitu kan. Ada di mana-mana jadi bikin inget. Yang pasti Iya. di Hai Indonesia kali ini kita ada beberapa topik seru yang bakal kita bahas. Betul. Antara lain adalah side hustle. Nih sampingan. Apa sih side hustle? Nanti bakal itu? kita bahas. Intinya kayak sampingan, kayak everyday I'm hustling Cilagu. Tet. Siapa tuh yang nyanyi? Hustling. Itu joget deh Itu jadi. lagu lama juga. Ketahuan kan. Faktor U. Tet itu deh pokoknya. Iya. Terus ada jogetnya lah, kakinya aduh lupa namanya. Iya itu ada. Jadi banyak orang yang abis itu niru bikin videonya gitu. Iya, ada joget kakinya gitu. Lupa lah pokoknya. Anyway, Iya yang tahu. namanya side hustle itu setahu saya sih, kalau buat saya kayak side project. Jadi nggak, yang kita kerjakan tuh nggak cuma satu aja tapi gitu. banyak, yang beberapa kita kerjain banyak gitu projectnya. Well anyway, kita belum akan membahas itu. Yang jelas gimana tadi malam tidurnya nyenyak gak? Aku tuh agak insomnia belakangan ini. Dia bukan masalah tidur, dia masalah nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, insomnia. Oh. Jadi jatuhnya kan begadang ya. Badan kan kamu tahu sendiri kalau kita kurang istirahat, kurang tidur tuh jadinya nggak enak gitu. Iya, tapi tergantung sih. Ini kebetulan, soalnya saya tadi malam lagi nonton bola juga. Kan nggak ada hiburannya, seneng nonton bola. Begadang jatuhnya ya. Iya, begadang terus bangun pagi ngantor, tidur kurang dari 6 jam. Tapi pas malam itu saya nonton bola sambil makan, terus sambil ngerjain tugas pekerjaan di kantor juga. Jadi pas ngantor saya bisa agak merem-merem gitu. Agak ngantuk-ngantuk karena kerjaan udah selesai semua. Itu namanya gini. Sebenarnya pas kamu nonton bola itu bisa dibilang kamu udah ngantuk apa belum? Udah lah. Berarti maksain dong Oh ya? iya, begadang, maksain. Maksain. Nah kalau aku nih, aduh kok gak ngantuk-ngantuk Ya itu sih, bukan gitu. begadang, insomnia. Iya. Tapi jatuhnya kan jadinya ya orang taunya jangan begadang Nuk. Iya. Gitu. Coba minum ini deh, vitamin B pagi. Oh gitu. Jadi dia kalau vitamin, saya nggak tahu apakah semua vitamin B gini, tapi setahu saya vitamin B itu yang saya minum konsumsi itu saya minum pagi, ntar jam 8-an gitu. Tapi harus bangun pagi. Jam 8-an malam tuh udah capek badan. Oh iya. Jam Ngaruh. 12 siang seger banget, jam 12 siang, jam 1 seger. Sarapan dulu ya, karena kalau nggak sarapan badan nggak enak. Terus abis itu malam jam 9-an gitu langsung ngantuk, tubuh kayak otomatis istirahat. Ngaruh ya. Nah tapi kalau misalkan lagi kegiatannya lagi nggak banyak, Nah gitu. makanya pastikan aja bangunnya pagi, sarapan. Kan kalau bangun pagi berarti ada 12 jam nggak tidur tuh. Kayak gitu. Jadi mengaruh ya malamnya nanti kita biar bisa cepat istirahat. Iya, coba aja. Oh, Terus gitu. pastikan kalau udah malam jangan nonton next episode. Nah itu dia, itu jangan ditiru ya pemirsa. Nah ngomong-ngomong kita begadang, kita mau bahas tentang gimana sih caranya tubuh kita tuh bisa pulih gitu loh Ditan dari begadang. Nggak, ini kalau ngomongin begadang juga soalnya apalagi di era pandemi kayak gini kan sekarang banyak kerja mau nggak mau dilakukan di rumah, work from home gitu. Dan tahu nggak sih Nuka, yang namanya work from home itu mengakibatkan banyak pekerja kayak saya jadi kerja terus aja gitu. Full gitu ya? Bukan karena terpaksa, emang nggak tahu mau ngapain. Iya. Nggak tahu mau ngapain kan, pekerjaan kan nggak selesai. Jadi ini kita kerjain satu. Jadi Belum lagi Zoom meeting yang gak kelar-kelar. Iya, untung kantor saya tahu diri kalau Zoom meeting. Oh alhamdulillah berarti Jadi mas. kalau kantor saya lucunya adalah kalau ke internal kita Zoom meetingnya tahu diri, tapi kalau ke eksternal dengan klien atau dengan pihak vendor lain gitu terserah kita. Oh iya ya. Bisa sampai jam 8, jam 10 malam. Masya Allah. Tapi baik. saya nggak ikutan.
Maksudnya saya ikutan tapi nggak ngomong, cuman nyatet, nyatet. Pokoknya ada aja yang penting. Bener. Di situ ada. Pokoknya saya ada aja. Oke, ini ngomong-ngomong tentang yang namanya begadang atau sulit tidur di malam hari ini. Ini apapun alasannya ya, mau kayak saya kerja, mau kayak Nuka mungkin nonton terus, udah selesai nonton bukannya tidur next episode karena penasaran, gitu kan? Suka kentang soalnya. Iya, ini sebenarnya namanya tubuh meskipun hanya satu malam nggak tidur atau kurang tidur, ini yang disebut kurang tidur itu kurang dari 7 sampai 8 jam ya. Hal ini akan bisa menyebabkan kesulitan beraktivitas keesokan harinya. Betul banget. Ini udah pasti ngefek kayak gini karena jam tidurnya kita nggak sampai 7 sampai 8 jam kan. Gitu. Nah, yang namanya rasa ngantuk akibat melek semalaman ini harusnya nggak berlangsung lebih dari beberapa hari, dan nggak berlangsung lebih dari beberapa hari karena kan nextnya kita udah tidur juga, gitu. Dan berapa lama yang tubuh kita butuhkan untuk pulih karena kurang tidur, tau nggak? Berapa? Tergantungnya gimana nih? Ini tergantung pada apa yang menyebabkan kita nggak tidur semalaman dan juga pendekatan mental terhadap situasi tersebut. Nah, kalau misal kita contoh kecil aja, saya kan nggak tidurnya nonton bola. Ya besoknya tidur lagi pasti. Cuman kalau misalnya contoh kayak Nuka gitu nggak tidurnya karena nonton episode selanjutnya dari. Nah, itu takut berkelanjutan ya. Nah iya, besoknya dilanjutin lagi. Itu dia nih. Tuh, tapi yang paling Bahaya. penting nih pertama ya untuk dicatat adalah cara pulih dari kurang tidur setelah 1 malam tanpa tidur. Ini beda dengan yang saya alami tadi kan itu tuh karena kurang tidur 1 malam, saya tidur 4 jam semalam gitu kan. Nah, kalau Nuka ini kan insomnia, ini beda. Itu dia. Penanganannya beda. Jika kekurangan tidur selama beberapa malam berturut-turut, ini akan yang namanya ada utang tidur yang kemudian harus dilunasi. Paham ya? Ya paham. Kayak gimana cerita-cerita? Biasanya gimana? Misalnya hari ini nih kan kayak aku begadang nih gitu, begadangnya karena nonton gitu kan. Nah, aku tuh kayak mesti harus bener-bener iniin besok gue nggak boleh begadang gitu, jadi tidur lebih awal. Bayar tidur. Oh. Misalkan biasanya aku baru bisa tidur jam 12 malam, taruhlah ya gitu. Ini kayak jam 10 aku harus kayak gue tuh paksain masuk kamar. Udah ngantuk udah tidur. Dipaksain ya. Dipaksain kayak gitu. Oke, ini biasanya ketika kita merasa dapat mengontrol tidur dan merasa tenang dengan keputusan yang kita buat nih, udah begadang terus kita udah bisa tidur gitu. Ini efeknya emang kita akan merasakan lelah keesokan harinya. Pasti. Karena kan gimana sih, harusnya malam itu kan jamnya harus istirahat terus enggak gitu. Iya, tapi positifnya adalah besokannya malamnya akan Capek. jauh lebih mudah tidur. Iya, karena capek gitu Iya, kan. Makanya kita akan efektif pulih dari kurang tidur dalam 1 hingga 2 hari setelah kembali ke jadwal normal. Pada dasarnya sih kayak gitu. Sama kalau misal kita begadang gak makan, Itu nggak baik ya? lambung saya Sakit sih. gas langsung. Asam lambung saya langsung naik, gak GERD-nya bener gitu. langsung. Apalagi kalau begadang nonton bola, klubnya kalah. Aduh, Sial dalam menyesal. Ngapain begadang semalam? Tapi nggak ditonton, penasaran kan? Iya sih, tapi anyway, sebaliknya ketika kita merasa khawatir mengenai kesulitan tidur yang kita alami, ini kemungkinan besar kita juga akan mengalami kesulitan tidur di malam berikutnya juga. Ya pernah ngalamin. Iya, jadi kalau kita kayak, aduh takut deh mental nggak bisa tidur, takut deh kebawa mental. Iya. Apalagi kayak di masa pandemi ini kan, maksudnya kita jarang aktivitas di luar rumah, iya kan? Dan di rumah aja itu kan kayak lu nggak capek lu gitu maksudnya kayak kalau kita kerja seharian kan pulang capek, udah tinggal istirahat karena cepet tidurnya gitu. Nah itu sih yang biasanya kebanyakan penyebab insom dari apalagi gitu, kan kita lagi nggak olahraga ceritanya kan. Iya. Malas. Padahal kalau mau cepet mau olahraga aja nanti juga capek badan. Iya benar. Pikiran sih sebenarnya, lebih kayak pikiran tuh bisa lebih mengontrol. Ya lu lagi banyak pikiran nih. Oh emang lagi mikirin siapa Nuka? Nggak ceritain aja Nuka lagi. Ya, emang begitu dia orangnya. Oh gitu ya. Biarin lah. Oke, tapi ngomong-ngomong tentang pikiran yang tadi Nuka bilang, ini emang salah satunya emang bener. Salah satunya adalah dengan cara ubah narasi seputar tidur gitu. Iya benar. Ada baiknya kita memprioritaskan tidur gitu. Jadi kalau misalnya kayak, ya kalau saya mah enak cuma nonton bola semalam. Malam ini klub bola saya nggak main, jadi saya tinggal tidur gitu kan. Nah kalau Nuka kan beda. Episode baru nih jangan-jangan nih Koreanya. Nggak tahu, gue begitu suka Korea deh. Aku nggak nontonin drama Korea tahu. Iya ya. Enggak. Aneh kan, orang-orang pada hype Black banget Mirror. gitu.
pada Black Mirror nonton? Belum. Itu keren. Ya. Nah, boleh. Ringan kok per episode dan beda. Nanti boleh di list. Ya, saya juga nggak gila nonton soalnya. Iya, aku film-film tertentu aja Tapi yang lagi nonton kira-kira apa? Anyway lagi yang nonton apa? kira-kira lagi Good Doctor apa ya? Kalau Oke. itu adalah di Netflix serial itu Ada. panjang juga sih. lumayan. Saya baru selesai nonton Midnight Dinner Oh iya, Jepang. bagus. Jepang. Bagus. Ringan banget kalau misalnya kamu butuh tidur bisa tuh karena ringan banget apa? Jalan ceritanya nggak berat. Nggak berat dan apa ya nggak ada ceritanya sangat natural jadi nggak ada yang tiba-tiba ada apa jatuh ada orang ada teriak Nggak bikin kaget gitu. nggak bikin ngantuk. Oh, oke. Tapi karena saya suka jadi saya nonton. Jadi itu ceritanya tentang ini sebuah warung makan di Jepang Mm-mm. yang kokinya tuh cuman punya satu menu. Jadi ada satu menu sup daging, Mm-mm, nasi sama sup daging. mm-mm. Tapi kalau misalnya mau request makan sesuatu kalau dia ada bahan-bahannya dia masakin. Oh gitu. Kok unik juga ya? Terus yang iya Midnight Dinner. Terus yang seru tuh ini pengunjung-pengunjungnya. Cerita-cerita pengunjungnya seru-seru. Oh boleh lah nanti Gitu. kita Good Doctor tentang apa? Dokter baik. Iya. Ya, tapi sebenarnya dokter itu juga punya sakit kayak bisa dibilang apa sih bahasa kedokterannya ya? Aku baru nonton episode Sakit jiwa. Enggak, kalau Oh, sakit jiwa mana mungkin dia bisa jadi dokter. Kira ini sakit jiwa gitu. Gitu, tapi dia bisa jadi dokter gitu. Dan di awal-awal cerita maksudnya kayak dipertanyakan gitu kredibilitasnya dia nih gimana nih gitu, bisa apa Bisa enggak? ya. Iya, tapi bisa. Kayaknya panjang sih soalnya aku belum nonton yang banyak. Itu serial panjang banget. Oke, kita balik lagi nih ke tips-tips Yap. untuk tidur di saat kita Begadang ya, maksudnya, begadang atau iya. insomnia ya. Yang Ini kedua, Ini ada yang poin kedua yang saya lakukan tadi. tidur siang. Power nap. Iya, tidur siang. pada hari berikutnya. Iya. Jadi power nap tidur fokus ya, tidur konsen Iya, 20 iya. menit aja. Itu udah senang banget gak sih? Senang banget. Kayaknya kalau yang udah pulas tuh kita bangun seger banget sih Seneng kayaknya banget. ya. Tadi tuh bener-bener nanti sore syuting coba merem dulu. Iya kan. Nah ini biasanya kan kita ngantuk nih kemarinannya gitu kan, semalaman gak tidur. Nah mempertimbangkan teh nih pemirsa bisa mempertimbangkan untuk tidur siang, jadi bisa membantu mengatur ulang sistem tubuh dan memulihkan Ya, kewaspadaan. Tapi tidur siang atau power nap ini hanya maksimal 30 menit. Saya tadi 20 menit Iya, dapat. jangan terlalu lama, nanti kalau lama lagi malah Lemes. jadinya enggak, malamnya insom lagi. Oh iya bener karena tabungan tidurnya udah kepake ya. Kepake. Kalau lama sampai 2 jam ya itu mah sama aja bohong. Malamnya pasti melotot deh. Iya bener banget. Iya kan. Nah, terus yang selanjutnya? Ini selanjutnya adalah kembali ke jadwal tidur kita yang biasa di malam selanjutnya. Kalau misalnya begadang bisa, kalau lagi insomnia nih agak susah nih. Itu dia insom Iya tuh kenapa kan? sih? Tapi tuh ada banyak orang memang insom tuh pusatnya di pikiran. Iya sih, kadang-kadang kalau lagi banyak pikiran gitu pengaruh. Tapi kalau kita lagi yang coba relax apa bisa jam 12 gue udah ngantuk-ngantuk gitu. Tidur dan bangunnya normal. Iya, kalau saran dari saya sih remote TV-nya dijauhin. Bener sih. Wifi matiin dulu bisa nggak? Udah wifi dulu sih, kayak handphone dimatiin. Itu dia sih racunnya sebenarnya karena kita masih mau megang gadget, jadinya ke distract kan. Ngantuk tahan tapi masih pengen main gadget. Iya, jadi ini ada sebuah perbandingan dari Dr. Tal yang bilang bahwa dia membandingkan tidur dengan kue coklat gitu ya. Jika Anda tidak makan kue coklat pada suatu malam, setelah makan malam Anda tidak akan menggantinya di malam berikutnya menjadi 2 potong kue untuk menebusnya kan. Kan kemarin gak makan kue, jadi sekarang makan lagi. Gitu. Jadi hal itu dikarenakan kesempatan untuk makan kue kayak tidur akan muncul dengan sendirinya pada malam berikutnya. Oke. Mungkin kayak cinta kali ya. Iya Nggak, asik. Gue langsung asik gitu. Dia langsung nyambungnya ke cinta. Awas, nanti ada yang curhat, repot Anda. Iya, tapi intinya adalah itu. Jadi momen tidur itu akan datang ya udah. Bener mungkin yang Nuka bilang apa mental. Itu pengaruh loh. Pengaruh beneran, gue gak bohong. Iya, mungkin kalau lagi deket sama orang secara mental bisa tidur lebih nyenyak dan lebih cepat ya. Karena happy bawaan. Iya. Coba kalau habis putus cinta. Insom deh tuh. Iya, itu dia. Oke, ngomongin soal begadang, mungkin bisa di cover dengan kesehatannya dengan makan buah kali ya. Bisa. Ini salah satu
Saya tuh jujur semenjak saya konsumsi buah lebih banyak, saya kan nggak makan buah, makan sayur iya, makan buah nggak. Itu ngaruh ke siklus tidur. Iya. Mungkin kekenyangan ya, nggak tahu juga, tapi ngaruh. Tapi ya karena mengganti karbo kan, nggak mungkin udah jam 9, jam Iya, 10. itu bener. Terus aku lapar makan nasi itu nggak mungkin. Makanya selalu prepare kayak ada buah pir atau pepaya atau apel. Jadi kayak malam sebelum tidur isinya Itu yang saya lakukan. Mm-mm. Nah itu agak ngaruh, nggak tahu apa karena kekenyangan juga. Apel setengah ya banyak ya setengah. Enggak lah, Enggak ya? enggak lah. Setengah apel gitu. Terus ngebantu tidur. Kalau lagi susah tidur makan buah jadi ngebantu tidur gitu. Iya, jadi setidaknya kan karena perut kita nggak kosong kan. Karena kalau lapar mah jangan-jangan kalau kalian instan ternyata kalian lapar. Bisa jadi. Bisa jadi. Nuka lapar, tapi kalau Nuka makan lagi Kan gendut. salah lagi deh. Salah lagi aja deh pokoknya kalau gua mah ya. Oke, emang kalau ngomongin tentang buah, ada sebuah analisa juga nih yang mengatakan bahwa kita akan tergolong kategori rajin kalau kita menyantap 5 porsi buah dan sayuran setiap hari. Kalau digabung saya 4 lah, 3 porsi ya, porsi banyak kok. Iya, kadang-kadang kalau Saya paling 1 atau 2 porsi campur buah dan sayur. Gue nggak ngitungin kadang itu jeleknya. Saya juga nggak ngitungin, iya, cuman ambil aja gitu. kurang lebih ya seperti itu gitu kan. Karena emang namanya porsi harian kayak makanan-makanan yang ada patinya, berpati dalam melodi enggak ya? Itu kan ketahuan umurnya. Berpacu. Berpacu Pak. Oke. Ini makanan yang penuh pati kayak kacang polong, jagung atau kentang atau dari jus buah. Ini tampaknya nggak memiliki efek menguntungkan yang sama. Gitu. Jadi ada sebuah penelitian juga yang bilang bahwa pada awal masa studi ini peserta adalah mereka yang bebas dari kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Mereka diminta untuk mengisi kuesioner pola makan. Nah, selama hampir 30 pola makannya mereka ya, yang tadi ya. Jadi makanan-makanan yang berpati dan segala macam itu gitu kan. Dan ternyata ditemukan bahwa ini dari 66.000 wanita dan 42.000 pria. Nah, ini ada analisanya gitu kan. Dan ternyata dilihat dari mereka ini yang setiap harinya memiliki 5 porsi buah-buahan. Ini disimpulkan mereka memiliki risiko kematian dini yang lebih rendah dibanding yang tidak memiliki 5 porsi makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena dari 66.000 wanita dan 42.000 pria yang tidak makan porsi buah-buahan dan sayuran, itu setelah hampir 30 tahun lebih dari 18.000 peserta meninggal. Ini banyak loh. Iya banyak banget. Ini kan sekitar 100.000 orang, berarti sekitar 18%-an meninggal. Wow, dan dalam artikel Harvard Health yang lebih terkini lagi nih, mengupas lebih dalam lah tentang temuan ini, dan manfaat kesehatan terbesar datang dari makan sayuran berdaun hijau ternyata. Sayuran, itu harus dinote tuh, sayuran berdaun hijau. Seperti kangkung dan bayam. Dan buah-buahan dan sayuran kayak vitamin C dan beta karotin seperti ada di jeruk, buah beri, dan juga buah wortel. Dan ada juga nih seberapa banyak sih proporsinya itu. Nah, ini bakal kita bahas juga di Tan ya. Ya. Kira-kira ini mengutip dari Femina ya, sebagian contoh dari versi lengkapnya ada di artikel Harvard Health ya. Nanti bisa kalian mungkin cek sendiri di situ. Nah, di sini katanya kalau yang baik proporsinya apel 1 buah. Terus ada buah pisang juga 1 buah. Jeruk 1 buah. Ini per porsi ya? Per porsi. Oke. Terus pir 1 buah, avocado atau alpukat setengah buah. Setengah, brokoli setengah cup ya, gitu. Terus bayam juga setengah cup matang atau 1 cup mentah. Dan wortel setengah bagian mentah atau setengah cup matang. Oke, ini perlu di-note juga bahwa yang dimaksud dengan 5 porsi ini adalah 2 porsi buah dan 3 porsi sayuran per harinya. Per hari ya? Per harinya. Karena itu merupakan sumber utama antioksidan yang mungkin berperan untuk mencegah kanker juga. Gitu. Betul banget. Wah, seru banget ya. Tapi kayaknya segmen 1 ini kita harus akhirin dulu Ditan, karena terbatasan waktu.
Kita masih bakal bahas Abis ini kita bakal bahas nextnya ada Apa side nih? hustle. Saya seneng nih bahas ini. Oh, yang tadi kita udah bahas di awal ya, side Iya, hustle ini nih. karena ini saya dan Nuka banget. Kita di mana-mana. Side joban di mana-mana, dia lagi. Dia lagi. Ketemunya dia lagi. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Indonesia.